Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel gua. Perkenalkan, nama gua Hengki, dan pada video kali ini gua mau sharing ke lo semua adalah hal yang paling dilupakan ketika lo sudah mulai kerja. Gue yakin teman-teman semua, nggak banyak orang yang di dunia ini sudah memikirkan ini. Gue yakin, gue aja sangat yakin lah, menurut gue secara pribadi 99% orang nggak banyak memikirkan ini. Apa itu teman-teman semua? Pensiun dini. Di sini ada dua kategori yang menurut gue adalah pensiun dini, adalah dipensiunkan sama perusahaan atau kita yang mengundurkan diri. Mungkin yang baiknya adalah mengundurkan diri, tapi kalau pensiun dini atau PHK, siapa yang mau? Nggak ada yang mau teman-teman semua. Gue yakin kenapa orang nggak mau memikirkan ini, mungkin menurut gue adalah karena itu adalah hal negatif, dan itu juga yang ditakutkan sama orang semua. Jadi gue ngapain gue mikir itu nanti mungkin kayak gitu. Itu teman-teman menurut gue ya kurang tepat juga. Seharusnya menurut gue secara pribadi adalah ketika kita sudah mulai bekerja, kita sudah mulai mempersiapkannya hal-hal yang kurang baik ya ketika kita mulai untuk menghadapi pensiun dini atau kena PHK sama perusahaannya. So, kita nggak tahu masa depan perusahaan kita kayak gimana tempat kita kerja. Kita nggak tahu perkembangannya bagaimana. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Tidak ada yang menjamin tempat perusahaan kita akan terus ada di sana, teman-teman semua. Nah, karena banyak orang yang tidak pernah mempersiapkan pensiun dini atau dipensiunkan perusahaan atau PHK, sehingga apa? Orang tidak mau dikeluarkan perusahaannya. Kenapa? Banyak hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah, gitu teman-teman semua. Nah, menurut gua sebagai pekerja ya, kita harus mempersiapkan ini semua. Nah, gua akan coba sharing ke teman-teman semua hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi itu semua. Ya, semoga video gua ini bisa membantu kalian semua yang mungkin saat ini yang mau bekerja atau sedang bekerja atau yang lagi nyari bagaimana mempersiapkan diri kita agar siap menghadapi kenyataan yang nanti di depan sana. Nah, di sini teman-teman semua ada 3 aspek yang harus menurut gua yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menyiapkan diri sendiri, ya, terus menyiapkan keluarga. Terus yang ketiga adalah networking kita, teman-teman semua. Yes, kita akan bahas satu persatu, teman-teman semua. Ya, yang pertama adalah diri sendiri. Nah, kita sebagai karyawan, kita harus menyiapkan yang paling penting ketika kita sudah bekerja nanti adalah mental kita. Kenapa mental paling penting, teman-teman semua? Karena mental adalah salah satu menurut gua hal yang sangat mempengaruhi keadaan kita. Ya, tadi bilang kita mungkin mentalnya harus kuat kalau kita dapat kena PHK. Kenapa? Nggak banyak, mungkin banyak di antara teman-teman ketika PHK itu langsung stres, langsung masa pusing, merasa dunia itu kusut, merasa dunia itu nggak adil buat kita rasain gitu. Kenapa? Karena mentalnya nggak siap, teman-teman semua. Ya, maka yang paling penting selama teman-teman bekerja adalah mental teman-teman harus disiapkan semuanya. Nah, mental itu harus didukung sama yang dua adalah knowledge-nya, teman-teman semua. Jadi anggaplah, karena gini teman, bekerja itu adalah sekolah yang dibayar menurut gua, ya. Nah, karena kita dibayar sama perusahaan, kita belajar di sana. Kalau kita kerjanya gitu-gitu doang, atau contoh kita ngerjain hanya ngelas aja terus kita nggak mau merubah hal yang baru atau mencoba hal yang baru, teman-teman, itu menurut gua salah. Nah, selama teman-teman bekerja adalah knowledge-nya harus teman-teman perbanyak. Knowledge itu teman-teman nggak harus di tempat kerja. Teman-teman bisa belajar di YouTube untuk ngembanginnya, atau belajar di perpustakaan, atau teman-teman bisa ikut web seminar yang saat ini banyak banget ada di mana-mana, itu gratis. Itu nggak harus bayar, teman-teman semua. Nah, kita harus ngembangin knowledge kita. Kita harus memperbanyak knowledge kita. Biar apa? Biar kita tambah pengetahuannya tambah banyak, teman-teman. Kita nggak mungkin hanya bisa ngelas. Ngelas itu contoh adalah posisinya harus terus tegak lurus, kan nggak harus gitu juga. Bisa dia miring, bisa apa, teman-teman bisa tembang ngelas, belajar ngelas di dalam laut. Itu teman-teman harus pelajarin semua. Knowledge-nya harus terus teman-teman kembangin, terus teman-teman perdalam. Teman-teman harus menyiapkan itu semua. Semakin banyak knowledge teman-teman dapati, semakin teman-teman banyak ilmu selama teman-teman bekerja, gue yakin teman-teman semua itu akan ada manfaatnya. Ya,
Ingat apa ya, rezeki itu insya Allah nggak bakal tertukar. Nah, kita harus yakin itu teman-teman semua. Selama teman-teman baik knowledge-nya, teman-teman ada pengalamannya, itu mahal teman-teman. Itu sangat mahal daripada teman-teman punya S3, S2 tapi nggak punya pengalaman. Nah, ketika teman-teman udah siapin mental, teman-teman gue bilang udah nyiapin knowledge-nya, yang ketiga adalah skill teman-teman semua. Skill itu teman-teman sangat mendukung teman-teman sebagaimana kita prakteknya. Kan nggak mungkin juga kita banyak ilmu tapi pas prakteknya itu nggak ada apa-apanya, justru malah jelek banget teman-teman semua. Nah, jadi ini semua harus kita siapin knowledge-nya, terus kita praktekkan bagaimana yang bagus itu bagaimana. Kita buktikan teman-teman, selama kita kerja kan salah nggak apa-apa, paling juga diomelin, teman-teman juga paling gitu aja teman-teman semua. Nah, selama kita bekerja, mental kita siapin bagaimana menghadapi kondisi yang harusnya. Terus kedua adalah knowledge yang kita perbanyak, kita bisa belajar kemana-mana. Terus kita semua, apalagi saat ini kalau menurut gue belajar itu lebih mudah ya. Terus adalah skillnya teman-teman semua. Skill semua apa yang kita pelajari harus kita praktekkan. Ya, kita coba semuanya bagaimana. Biar apa? Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Nah, itu penting sekali buat kita untuk menambah skill kita. Semakin skill kita semakin bagus, knowledge kita semakin bagus, mental kita semakin bagus, itu akan makin mempersiapkan diri kita untuk menyiapkan keadaannya. Banyak orang yang nggak siap teman-teman buat PHK teman-teman semua. Terus yang keempat, ini yang paling penting adalah attitude ya teman-teman semua. Kenapa nih paling penting adalah sikap kita bagaimana menghadapi skill kita. Sikap kita bagaimana menghadapi knowledge kita. Yes teman-teman semua. Banyak orang pintar, banyak orang skillnya bagus, tapi attitude-nya nggak bagus. Kenapa? Itu mungkin bisa salah satu menghambat teman-teman rezeki teman-teman mungkin yang lebih baik, mendapatkan yang lebih baik lagi kalau attitude-nya jelek teman-teman semua. Yes. Seharusnya adalah semakin teman-teman banyak knowledge-nya, semakin banyak skill-nya makin bagus, attitude-nya harus menyimbangi itu, mengikuti semua yang teman-teman udah lakukan. Nah, teman-teman semua, ini penting sekali attitude teman-teman semua. Teman-teman bisa banyak belajar kalau gue bilang ya, mungkin teman-teman gitu, ya. Kan kita tahu teman-teman, waktu kita sangat sempit di dalam pekerjaan, karena waktu kita banyak disita dalam pekerjaan, kita juga harus mempersiapkan diri kita teman-teman semua. Kenapa? Kita nggak tahu, kita nggak ada yang menjamin kita ke depannya bagaimana. Kita nggak ada yang menjamin perkembangan perusahaan kita kayak gimana. Kita nggak ada yang menjamin kehidupan kita ke depan bagaimana. Nah, itu semua harus kita persiapkan semua teman-teman sejak dini, sejak teman-teman hari pertama kerja, itu harus disiapkan. Mungkin teman-teman yang saat ini kerjanya magang atau kerjanya masih kontrak, ketika pertama kali harus teman-teman mulai bekerja adalah persiapkan bagaimana ke akhirnya teman-teman semua. Cukup banyak yang gue pernah temuin teman-teman semua, kan dia kena PHK, itu stres. Kenapa? Beranggapan, wah ini rezeki gue putus teman-teman semua. Ini semua serba sempit. Sehingga apa? Gue pernah nemuin, ya kita sempat ya sering baca lah di semua media sosial mungkin ya, orang gantung diri kena di PHK. Kenapa ngangguran, susah nyari rezeki, bla 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 bla, semua gitu teman. Nah, harusnya nggak gitu teman-teman semua ya. Kalau kita dari dini, dari awal kita bekerja ya, kita udah nyiapin semuanya, gue yakin ketika lo menghadapi suatu hal yang masalah yang sangat berat dalam pekerjaannya, gue yakin lo akan lebih siap menghadapi itu semua daripada lo yang gak pernah nyiapinnya teman-teman. Kayak ada sebuah cerita sapi sama kuda teman-teman semua ya. Nah, cerita ini sebenarnya kenapa gue angkat, karena menurut gue ini cukup ya hampir sama kayak kita lah. Jadi ada dua hewan ini di suatu perkebunan teman-teman semua, adalah sapi ini ini adalah dikasih bebas makan rumput bebas semaunya, ya kan, tanpa dilatih, tanpa ya diajar, bebas makan rumput. Nah, sedangkan kuda ini teman-teman semua adalah dia melatih diri makan rumput, makan yang lain-lainnya, terus dia dilatih bagaimana dia menjadi yang lebih bagus, dia melatih diri bagaimana biar dia lebih kuat, biar dia lebih disayang sama atasannya, biar dia lebih diperjuangkan apa seharusnya yang dia dapatkan teman-teman. Sedangkan sapi enggak teman-teman, sapi hanya dilepas di ladang, suruh makan bebas, silakan gitu teman-teman. Terus apa hubungan sama kita sebagai karyawan? Nah, hubungannya teman-teman semua itu, kita mau jadi sapi yang lepas atau mau jadi kuda yang sudah diatur konsepnya,
atau kita yang kuda yang terus melatih kemampuannya terus biar berkembang, biar menjadi kesayangan yang punyanya, gitu. Nah, apa maksudnya? Ibaratkan adalah teman-teman semua adalah seorang karyawan yang terus bekerja, yang terus menghabiskan waktunya dalam pekerjaannya, tidak mengembangkan skillnya, tidak memperdalam knowledge-nya, tidak memperdalam mental yang disiapkan, kita tidak disiapkan attitude-nya, itu sama aja kayak sapi. Kenapa? Bebas, tidak ada arahan, tidak ada acuan mau bagaimana. Itulah sapi teman-teman semua. Sedangkan kalau kita sebagai kuda, nah kuda itu kita semenjak dia lahir, dia dilatih bagaimana untuk pacuan kuda, dilatih bagaimana lari yang cepat, dilatih bagaimana memakan makanannya selain rumput, sehingga di suatu keadaan dia lebih siap untuk menghadapinya daripada si sapi teman-teman semua. Nah, kita juga harus gitu teman-teman, sebagai karyawan kita juga harus selama kita bekerja kita harus siapin semuanya. Ya, ini penting teman-teman. Ini yang penting banget menurut gua ya. Kita nggak mungkin terlena dalam keadaan seperti ini. Ingat teman-teman semua, kita umur nggak ada yang tahu kapan. Terus rezeki kita selama kita bekerja kita nggak tahu apakah selama kita bekerja kita dapat masalah atau enggak, ya kan? Kita nggak tahu juga teman-teman semua. Ya mungkin teman-teman semua harus mulai memikirkan ini semua teman-teman semua. Kenapa? Tadi biar lo semua biar lebih siap menghadapi kenyataan ini teman-teman semua. Ya, bekerja itu keras teman-teman semua ya. Nah itu yang pertama teman-teman semua adalah diri kita sendiri. Kita harus persiapkan semuanya. Nah yang kedua adalah keluarga. Penting kita harus menghadapi ini sama keluarga. Kenapa? Ini menghadapi ini semua adalah bukan kita aja, tapi adalah keluarga kita, anak kita, ya kan? Nah, kenapa keluarga itu penting? Yes, teman-teman, kebutuhan kita apakah terpenuhi selama kita nggak bekerja? Enggak, ya kan? Mungkin teman-teman ketika teman-teman kena PHK, tidak punya skill, tidak punya knowledge, teman-teman apakah terus dengan kerja yang baru terpenuhi kebutuhannya? Belum tahu teman-teman semua. Nah, pentingnya merangkul keluarga kita, pentingnya mengobrol sama istri kita, mungkin menteri keuangan, teman-teman keluarga diajak ngobrol. Ini dalam keadaan seperti ini, kira-kira bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah ngutang, stres meninggal? Kenapa gantung diri? Mungkin teman-teman kita nggak tahu. Nah, terus teman-teman juga istri diajak ngobrol nih bagaimana kebutuhan keluarga kita, apa aja yang mungkin yang menurut kita yang bisa kita kurangin, mungkin apa aja yang bisa kita lakukan selama kita tidak ada pekerjaan, gitu teman-teman semua. Nah ini penting sekali keluarga itu diajak untuk bernegosiasi, penting sekali keluarga itu diajak ngobrol biar biar ngerti keadaannya. Masalahnya keluarga kita kalau kita nggak diajak ngobrol, kita punya keluarga nggak diajak negosiasi tentang keadaan yang terjadi saat ini, mereka maunya barang apa ya harus begitu gitu, dia nggak mau menerima keadaan. Nah ya, tapi kita harus coba melakukan itu masalahnya kan, biar biar beban yang kita hadapi merasa itu ringan, terus mereka mengerti keadaan. Nah itu yang paling penting ya. Kenapa? Mungkin biasanya mungkin yang kerjanya enak, terus istrinya mungkin poya-poya, ini tinggal mau beli baju, shopping, tas, sepatu, HP dan lain-lain, sehingga ketika dia tidak bekerja, dia bisa mulai beradaptasi dengan keadaannya. Ini penting teman-teman semua. Terus makan, ya kan? Mungkin kalau dulu makannya mahal-mahal, sekarang mungkin harus masak biar menghemat uangnya. Itu harus teman-teman lakukan. Istri juga harus mengerti keadaan suaminya yang mungkin saat ini yang sudah nggak bekerja. Yes teman-teman semua ya. Ketika teman-teman tidak mengajak istri untuk bernegosiasi atau keluarga untuk bermusyawarah tentang keadaan kita, beban itu jangan dipikirin sendiri teman-teman, tapi harus diajak bersama-sama untuk memecahkan semua masalahnya. Penting buat kita untuk merangkul mereka semua, diajak ngobrol sama mereka semua biar tahu keadaannya, biar mereka siap juga. Yes, kalau dia nggak siap menghadapi semua, gimana? Ya udah selesai gitu kan, dia ngotot terus sekian.
Enggak, insya Allah teman-teman semua, kalau anak dan istri teman-teman semua diajak komunikasi, diajak musyawarah keluarga, mungkin insya Allah mereka mengerti. Oh, mereka bisa adaptasi atau menyesuaikan keadaannya. Gue yakin kok istri kita yang mungkin yang dulu yang suka poya-poya dengan keadaan yang dulu dan keadaan sekarang, gue yakin dia bisa bisa beradaptasi lah menurut gue. Tadi gue bilang mungkin masaknya, mungkin yang dulu kalau makan beli sekarang dia bisa masak, ya kan? Bayangin loh, mungkin 10.000 kalau kita beli dapat apa sih gitu kan? Cuma kalau 10.000 kita masak, beli sayur atau tempe gitu, itu bisa seharian loh. Kan jauh bedanya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang menurut gue yang dicoba buat teman-teman ngobrol sama keluarganya atau pasangannya, ya kan? Ya kalau masih single ya masih bersyukur, kan? Cuma kalau udah punya keluarga, udah punya anak, umur udah banyak tapi mental nggak siap, knowledge nggak ada, skill nggak ada, itu lebih nggak mau jadi apa di dunia ini teman-teman semua? Tambah beban kalian semua. Yes, pasti itu tuh. Nah, itu teman-teman semua, itu yang kedua. Yang ketiga adalah networking kita. Selama kita bekerja, selama kita bergaul, selama kita masih hidup, kira-kira dengan siapa kita berteman. Kenapa? Itu sangat mempengaruhi kita. Kenapa? Mungkin kita punya skill, kita punya knowledge, kita punya attitude. Mungkin di tempat teman kita bisa diterima di sana, bisa dibantu sama dia mungkin, ya kan? Kita nggak tahu, mungkin melalui teman kita mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Kita nggak tahu teman-teman semua. Semuanya masih goib, masih misteri ilahi lah ibaratnya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu teman harus siapkan. Nggak mungkin kan dong lo punya teman tiba-tiba lo minta kerjaan begini-begini, tapi lo nggak punya knowledge, lo nggak punya ilmu, lo nggak punya skill, lo nggak punya attitude, sama aja bohong, ya kan? Kenapa gue bilang teman itu penting, atau teman itu sangat penting ketika kita dalam berkarir, atau sangat penting kita buat memilih teman dalam berkarir, itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti dia yang mungkin menurut gua yang bisa ngebantu lo nanti ke depannya, ya. Nggak ada tuh yang teman suka menjanjikan kita, apalagi kalau kita punya skill, punya knowledge, punya ilmunya sangat bagus, ya. Orang penganggu orang yang punya skill, knowledge yang sangat tinggi itu gue yakin akan dibutuhin dimanapun, pasti kan dihormati dimanapun, ya pasti. Tapi beda orang yang kuliah yang dapat SD gue nilai IPK-nya 4 tapi punya knowledge doang tapi nggak punya skill, nggak punya attitude, nggak ada gunanya. Boleh dibandingkan deh. Kalau lo punya teman yang sekolah tinggi, lo punya teman yang sekolah yang rendah, tapi lo bandingin yang sekolah tinggi ilmunya bagus, yang sekolah rendah ilmunya biasa cukup, ya bagus, skillnya bagus, attitude-nya bagus. Gue yakin yang ini kan lebih mahal harga jualnya daripada yang kuliah S3 yang nggak punya skill, nggak punya attitude. Nah, ini penting buat kalian semua yang saat ini yang sudah mulai bekerja atau yang bekerja, cobalah pikirkan hal-hal yang nggak terduga yang terjadi nantinya. Jangan sekali-kali berpikir nantilah, kan gue masih muda. Nggak gitu teman-teman semua, ya. Masa produktif itu umur 20 sampai 35. Nah, itu selama teman-teman masa produktif itu harus benar-benar bisa dimanfaatkan. Selama teman-teman kerjanya enak, selama kerjanya wow, kalau gue bilang lo bisa dapat ilmu, kenapa enggak lo bisa mencoba hal yang lebih baik lagi. Tadi semuanya harus dipersiapkan semenjak teman-teman mulai bekerja, ya. Nah, semoga sharing gua kali ini bisa bantu teman-teman semua, bisa mempersiapkan diri buat teman-teman semua untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga, apalagi kondisi saat ini, ya, kondisi COVID, ditambah lagi Indonesia mengalami masa-masa resesi ekonomi yang sangat turun. Ini penting, kenapa? Kita harus siap kapanpun, kita harus siap menerima keadaannya yang mungkin kita nggak tahu ke depannya. 1 detik ke depannya atau 2 detik ke depannya kita nggak tahu apa yang terjadi sama diri kita, teman-teman semua. Nah, makanya itulah harus kita persiapkan semuanya. Nah, ya, semoga video ini bisa ngebantu teman-teman semua. Gua Hengki seneng banget bisa sharing sama kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.